Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video ini saya akan menceritakan salah satu alur film bergenre roman fantasi yang berjudul Ruby Spark. Film tersebut dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Jonathan Dayton dan Farley Faris, serta dibintangi oleh Zoe Kazan yang juga merupakan penulis film ini, dan Paul Pano sebagai lawan mainnya. Berkisah tentang seorang novelis terkenal bernama Calvin Warfield yang tak tahu harus menulis apa untuk novelnya. Ia lalu diberikan tugas oleh dokternya untuk menuliskan tentang seseorang. Ia pun punya ide. Ia akan menulis tentang seorang gadis karangannya yang selalu datang dalam mimpi. Namun siapa sangka, sebuah keajaiban datang saat gadis karangannya itu mendadak hadir di dunia nyata dan mengaku sebagai pacarnya Calvin. Apakah Calvin bisa mencerna kejadian tersebut? Karena itu, tonton video ini sampai habis ya. Cekidot! My other shoe. I've been looking for you. Film dimulai saat Calvin terbangun setelah bermimpi tentang seorang gadis. Sebagai seorang novelis, Calvin akan membuat sebuah cerita dengan mesin ketiknya. Namun, ia tak tahu harus menulis apa. Ia lalu pergi ke tempat gym bersama kakaknya, Harry. Ia menceritakan mimpi anehnya tentang seorang gadis yang ia karang sendiri. Scene berlanjut saat Calvin menemui dokternya untuk konsultasi. Calvin merupakan orang yang susah berinteraksi dengan orang lain. Karena itu, ia memelihara anjing bernama Scotty dengan harapan akan ada orang yang mau mengelus anjingnya itu dan mulai berinteraksi dengannya. Namun, itu semua terkendala karena Scotty tak suka didekati orang asing dan kelakuannya membuat orang jijik. Si dokter lalu memberi tugas pada Calvin untuk menulis tentang seorang yang tak merasa jijik pada Scotty dan menyukainya apa adanya. Scene berlanjut di sebuah acara bertajuk Obrolan dengan Novelis Terkenal yang dipandu oleh Langdon. Di sana, Calvin menjadi bintang utamanya. Selain itu, buku barunya pun laris dan dipuji orang-orang. Namun, itu tak lantas membuat Calvin menjadi orang yang mudah berinteraksi. Ia lalu bertemu dengan salah satu penggemarnya bernama Mabel. Gadis itu juga memberikannya nomor HP. Saat pulang, Calvin terpaksa tidur di sofa ruang tamunya setelah Scotty mengacak-ngacak kamarnya. Ia lalu bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu ingin menggambar Scotty karena menurutnya anjing jantan itu lucu terlepas dari cara pipisnya yang seperti perempuan. Ia juga bilang kalau dirinya menyukai Scotty apa adanya. Tak lama, Calvin pun bangun. Ternyata itu hanya sebuah mimpi. Namun, Calvin sangat senang karena ia punya ide untuk tugas menulis dari sang dokter kemarin. Ia akan menulis tentang si gadis dalam mimpinya yang tak merasa jijik pada Scotty. Beberapa hari kemudian, Calvin mengunjungi si dokter lagi. Ia senang karena tambah semangat dalam menulis. Namun, ada sebuah masalah. Ia malah jatuh cinta dengan gadis karangannya sendiri. Ia juga trauma dengan hubungan percintaannya. Ia pernah diputuskan oleh mantannya yang bernama Layla saat ayah Calvin baru saja meninggal. Lalu, si dokter ingin tahu gambaran wanita yang ditulis oleh Calvin. Calvin pun memulainya dengan sebuah nama, yaitu Ruby Sparks. Keesokan harinya, Calvin selesai jogging bersama kakaknya. Di sana juga ada istri dan anak Harry yang berkunjung ke rumah Calvin. Beberapa saat kemudian, Calvin menghampiri Harry yang sedang membaca tulisannya tentang Ruby. Kakaknya itu terlihat kurang suka karena ia menggambarkan seorang gadis yang aneh dan berantakan. Ia lalu menyarankan Calvin agar menulis seorang gadis yang ia kenal. Lalu, Harry dan keluarganya pun pulang. Calvin lalu melanjutkan tulisannya. Ia menuliskan dirinya sendiri sebagai seseorang yang dicari oleh Ruby untuk jadi pasangannya. Di pagi hari, Calvin akan mengajak editornya bertemu untuk membicarakan cerita yang sedang ditulisnya. Namun, ia terkejut. Ia melihat seorang gadis di dapur yang seolah-olah sudah lama kenal dengannya. Ya, itu adalah gadis dalam tulisannya, Ruby Sparks. Calvin tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia merasa dirinya sudah gila. Ia berharap ini semua cuma mimpi saja. Namun tak lama, ia yang penasaran lalu menghampiri Ruby. Gadis itu bilang kalau ia sedang membuat makanan untuk Calvin. Calvin yang panik mencoba menelpon Harry dan menceritakan kejadian tersebut. Namun Harry tak percaya.
dan menyuruhnya menemui seorang teman yang akan membuktikan khayalannya itu. Saat itu, Calvin menemukan sebuah nomor telepon. Ia lalu teringat pada seorang gadis yang ditemuinya di acara kemarin. Calvin mengendap-endap agar tak ketahuan Ruby. Namun tak berhasil. Ia terpergok Ruby dan gadis itu ingin ikut karena tahu Calvin akan pergi keluar. Dengan terpaksa, Calvin pun mengajaknya. Ia menyuruh Ruby untuk menikmati toko-tokonya, dan ia sendiri akan bertemu seorang teman. Singkat cerita, Calvin bertemu Mabel. Ia ingin mencoba berbicara dengan gadis yang asli. Lalu tak lama, Ruby menghampiri mereka. Calvin mencoba untuk mengabaikannya, namun tidak dengan Mabel. Ia bertanya tentang siapa gadis yang menghampiri mereka itu. Calvin kaget. Mabel ternyata bisa melihat Ruby. Ia juga bertanya pada seorang pria yang lewat. Ternyata pria itu juga bisa melihat dan menyentuhnya. Ruby marah dan kecewa dengan tingkah laku Calvin yang seperti orang gila. Kini Calvin tahu kalau Ruby ternyata benar-benar nyata. Ruby menangis. Ia mengira kalau Calvin kencan dengan gadis lain. Namun Calvin membantahnya. Ia minta maaf karena ia sendiri sedang mencerna situasi yang paling tak masuk akal dalam hidupnya. Ia tak menyangka kalau gadis di depannya benar-benar nyata. Ruby yang mendengarnya pun luluh. Scene berlanjut saat Calvin dan Harry di rumah makan. Calvin berharap kakaknya itu percaya kalau Ruby benar-benar nyata. Karena itu, Harry ikut pulang dengannya untuk membuktikan kebenaran Ruby. Tak lama, seorang gadis menghampiri mereka dan memperkenalkan diri sebagai Ruby pada Harry. Setelah Ruby pergi ke dapur untuk masak, Harry menarik Calvin untuk berbicara empat mata. Harry mengira kalau Calvin menyewa artis untuk mengelabuinya. Namun Calvin membantahnya dan bilang kalau Ruby itu benar-benar nyata. Harry juga menambahkan kalau gadis itu bisa saja penipu untuk mendapatkan keuntungan. Harry punya ide. Jika memang Ruby tercipta dari tulisan Calvin, maka ia menyuruh Calvin untuk menulis lagi tentangnya yang langsung bisa dibuktikan saat itu juga. Calvin setuju. Mereka ke kamar Calvin dan bersiap menulis lagi. Harry menyuruh agar membuat Ruby bisa lancar berbahasa Prancis. Lalu... Est-ce que tu peux aller chercher le main? That was insane! Harry yang akan pulang merasa sulit untuk mempercayainya. Adiknya itu berhasil menciptakan seorang wanita dengan pikirannya. Itu merupakan hal teraneh yang pernah ia alami. Lalu Harry berpesan agar Calvin tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sebuah kesempatan yang bisa membuat Ruby menjadi dan melakukan apapun yang Calvin mau. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan mengunjungi ibu Calvin dan ayah tirinya. Di sana juga ada Harry dan keluarganya yang sudah datang lebih dulu. Mereka bercengkrama dan menghabiskan waktu bersama sebagai sebuah keluarga. Namun, Calvin terlihat lebih sibuk membaca bukunya dan kurang berinteraksi dengan keluarganya. Keesokan harinya menjelang pulang, Ruby sedih karena yang dilakukan Calvin hanya membaca bukunya saat akhir pekan. Ia juga sedikit kecewa karena Calvin terlihat seperti tak menghargai ibu dan ayah tirinya. Di samping itu, Ruby merasa kesepian. Ia ingin mencoba keluar dan ikut kelas seni. Calvin mendukungnya. Ruby juga ingin tinggal terpisah dengan Calvin dengan masa percobaan 1 malam dalam seminggu. Calvin juga setuju walau terlihat agak keberatan. Itu semua dilakukan agar hubungan mereka bisa lebih baik. Kini malam pertama Calvin tidur tanpa Ruby. Ia terlihat gelisah. Lalu keesokan harinya, Ruby pulang dan Calvin bilang kalau percobaannya tersebut tak akan berhasil untuknya. Namun Ruby percaya kalau dalam sebuah hubungan harus ada jarak agar tidak menjadikan mereka orang yang sama. Kini berkali-kali Calvin tidur tanpa Ruby di sampingnya. Ia terlihat tak bergairah, dan saat tiba waktunya Ruby pulang, Calvin akan menyambutnya dengan membuatkannya makan malam. Namun rupanya Ruby tak bisa pulang saat itu. Teman-teman di kelas seninya mengajak Ruby ke bar dan makan malam bersama. Namun ia tak tahan. Calvin lalu kembali ke ruang kerjanya dan menulis kalau Ruby sangat sedih tanpa Calvin. Dan benar saja, tak lama kemudian, Ruby menelponnya dan ingin segera pulang. Setelah menulis tersebut, Ruby kini makin lengket dan tak ingin lepas dari Calvin. Bahkan, ia menangis hanya karena Calvin melepaskan tangannya saat mengangkat telepon. Kini, imbasnya Ruby murung dan sedih. Calvin yang tak tega melihatnya lalu menulis lagi. Ia menulis kalau Ruby dipenuhi rasa bahagia yang meluap. Namun,
Itu malah membuat Ruby bertingkah mirip anak kecil. Calvin pun menulis lagi. Ia ingin menjadikan Ruby menjadi Ruby yang biasa. Namun mereka malah bertengkar. Ruby yang menyadari emosinya naik turun secara drastis itu meminta maaf. Calvin hanya merenung. Bagaimanapun juga, ia yang bertanggung jawab atas perubahan sikap Ruby tanpa Ruby sadari. Scene berlanjut ke pesta Langdon. Di sana, Calvin yang bersama Ruby ditawari untuk menulis naskah film karena kejeniusannya. Sementara itu, Ruby yang ditinggal sendiri terlihat diawasi oleh Langdon. Ia baru tahu kalau gadis itu datang bersama Calvin. Sementara itu, Calvin tak sengaja bertemu dengan mantannya, Layla. Mereka yang sama-sama penulis berbasa-basi membicarakan tentang tulisan. Namun itu tak lama, pembicaraan mereka langsung mengarah pada masa lalu. Layla kesal karena Calvin tak pernah memperdulikannya dan mengabaikan pendapatnya hanya karena bertentangan dengan Calvin. Sementara itu, Calvin kecewa karena Layla dengan kejam memutuskannya beberapa minggu setelah ayahnya meninggal. Namun Layla punya alasan. Ia tahu kalau Calvin cuma mau berhubungan dengan dirinya sendiri. Karena itu, Layla memutuskannya agar Calvin bisa melakukan yang ia mau. Mereka berdua pun pergi. Lalu di kolam, Langdon mengajak Ruby untuk ikut berenang. Ruby tak menolak. Namun belum sempat turun ke kolam, Calvin datang bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan mereka berdua. Singkat cerita, mereka pulang. Calvin tak suka dengan apa yang terjadi di kolam tadi. Namun Ruby menyalahkan Calvin. Kalau saja Calvin tak meninggalkannya sendiri, maka itu semua tak akan terjadi. Lagi pula, Ruby bilang kalau ia bukan anaknya. Karena itu, Calvin tak bisa memutuskan apa yang harus Ruby lakukan. Calvin yang mendengarnya terlihat santai. Ia bilang kalau dirinya bisa membuat Ruby melakukan apapun yang ia mau. Lalu Calvin pergi ke ruang kerjanya. Ia siap menulis dengan mesin ketiknya. Sementara itu Ruby sudah berbenah. Ia akan pergi dan akan kembali lagi besok. Calvin terlihat tenang. Ia tak melarang kalau Ruby mau pergi. Namun saat Ruby akan pergi, ia merasakan ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Ia tak bisa pergi dari sana. Calvin lalu memberikannya tulisan yang sedang ia kerjakan. Calvin bilang kalau ia mengarang Ruby Spark. Ia bilang kalau ia bisa membuat gadis itu melakukan apapun yang ia mau. Ruby kecewa pada Calvin yang menganggap orang lain sebagai hasil karyanya. Ia yakin kalau Calvin akan menjalani hidup kesepian yang panjang. Namun belum sempat menyelesaikan bicara, Ruby tiba-tiba berbahasa Prancis yang sama sekali ia tidak pahami. Lalu, Calvin menunjukkan tulisannya yang berisi kalau Ruby berbahasa Prancis. Kini, Calvin sudah membuktikan kalau ia bisa membuat Ruby melakukan apapun yang ia mau. Calvin menulis kalau Ruby menjentik, maka Ruby pun menjentik. Ia menulis Ruby menyanyi sambil buka baju, maka Ruby di sana melakukan hal yang sama. Ruby kini bertingkah seperti seorang anjing pun tak lepas dari tulisan Calvin. Ia menulis kata-kata yang akan diucapkan Ruby, maka Ruby pun mengucapkan kata-kata tersebut. Calvin yang melihatnya pun terlihat sangat sedih. Lalu Ruby pun terkapar di lantai. Saat dihampiri, Ruby bangun dan bergerak cepat meninggalkan Calvin. Lalu Calvin menulis lagi. Kini ia melepaskan ingatan Ruby tentang masa lalu dan tak lagi menjadi ciptaannya. Calvin membuat Ruby bebas menjalani kehidupannya sesuai kemauan gadis itu sendiri. Calvin juga menulis sebuah pesan untuk Ruby. Ia ingin Ruby melihat pada halaman akhir ceritanya. Ia lalu menaruhnya di depan kamar mereka dan berharap Ruby akan membacanya jika ia pulang saat pagi seperti yang ia bilang sebelumnya. Keesokan harinya, sebuah pesan untuk Ruby tersebut kini tak ada. Namun tulisan tentang Ruby-nya masih ada di depan kamar. Semua pakaian Ruby pun sudah tak ada. Calvin pun cuma bisa menangis. Ia lalu tersungkur dan meratapi kesedihannya. Harry datang dan mendengar cerita kepergian Ruby. Kakaknya itu ingin Calvin menulis lagi. Harry menyarankan agar Calvin menulis tentang Ruby. Calvin tak yakin akan ada yang membacanya. Namun Harry meyakinkan kalau ada banyak orang yang akan membacanya. Scene berganti ke kehidupan yang baru. Calvin mengganti mesin ketiknya dengan sebuah laptop. Ia mulai menulis tentang Ruby. Cerita yang juga berisi permintaan maaf atas setiap kata yang ia tulis untuk mengubah kepribadian Ruby. Ia pun menyelesaikan bukunya yang diberi judul The Girlfriend. Buku tersebut disambut hangat oleh pembaca setianya. Selain itu, buku tersebut dipuji oleh si dokter. Ia tak menyangka kalau tugas yang ia berikan
malah membuat Calvin menelurkan sebuah buku yang menakjubkan. Lalu keesokan harinya, Calvin membawa Scotty jalan-jalan. Namun anjing itu lari menghampiri seseorang. Calvin tak bisa berkata apa-apa saat melihat orang itu. Karena itu adalah Ruby yang tentunya tak akan ingat lagi dengan masa lalunya bersama Calvin. Mereka berbincang-bincang seakan baru pertama kali bertemu dalam kehidupan. Selain itu, Ruby ternyata membawa buku karya Calvin yang berisi tentang dirinya sendiri. Mereka duduk bersama dan diakhiri dengan senyuman bahagia Calvin. Film pun selesai. Oke, sekian video dari saya tentang alur cerita film Ruby Sparks ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!